وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Abang Nune cangcinya babe yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang indah sejuk ini, mari sama-sama kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ngaji lagi, taklim kembali. Semoga apa yang kita perbuat senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Abang Nune encang cinyak babe yang saya muliakan, pagi ini kita kembali ngaji lagi secara live pada acara Nasihat Ulama Bins Radio. Masih bicara tentang masalah niat ya. Bicara masalah niat. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazu illa salatu lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhul masjidah fa idza dakhal masjidah kana fi sholati yatahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaih. Abang None cangcinya babe yang saya muliakan, di mana Baginda Muhammad Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan. Rasul sabdakan, salat seseorang dengan berjamaah tazidu ala salatihi, akan menambahnya lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Fi suqihi wa baitihi, baik di pasarnya atau di rumahnya. Bid'an wa ishrina darajatan, selisih 20 derajat. Jadi dengan niat aja itu udah beda tuh.
niat sholat sendirian sama berjamaah tuh, ini selisihnya aja nilainya itu 20 selisihnya tuh. Wadzalika anna ahadahum, karena seorang yang telah menyempurnakan wudunya, ya, anna ahadahum, wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsan wudu'ah, karena seorang yang telah menyempurnakan wudunya, summa ata ilal masjidi atau summa atal masjidah, kemudian dia pergi ke masjid tuh untuk sholat, ya, la yuridu illa sholata, dia hanya bertujuan untuk sholat, nggak yang lainnya, nggak dagang, nggak mau makan, pokoknya mau sholat tujuan tuh. La yanhazuhu, tidak untuk yang lainnya gitu. Illa sholatu, kecuali sholat, lam yaktu khotwatan illa rufi'a lahu bi'a darajatan wa khutta anu biha khati'atan hatta yadkhul masjidah. Jadi nilainya kata Rasulullah, dia itu pergi ke masjid bertunda sholat, maka setiap langkahnya diangkat 1 derajat dan diampuni 1 dosa tuh. Hatta yadkhul masjidah, sampai dia masuk masjid tuh. Udah diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya setiap langkah. Fa idza dakhalal masjida kana fis sholati hiya tahbisuhu. Fa idza dakhal masjida, dan apabila ia berada dalam masjid, masuk ke masjid, di dalam masjid tuh, kana fis sholati hiya tahbisuhu, ia dianggap mengerjakan sholat tuh selama menunggu dilaksanakannya tuh. Jadi hitung dia sholat selama nunggu datanya tuh sholat ke dalam masjid tuh. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Bahkan abang none encang cinya babe, Rasul katakan, apabila jadi berada di dalam masjid, dianggap mengerjakan sholat selama menunggu laksanakan itu. Jadi abang none encang cinyabe, ya, fa idza dakhalal masjida kana fi sholati yatahbisu. Jadi bila dia masuk masjid, ya, maka dia dikatakan dalam niat sholat itu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi shalla fihi yaqulun. Para malaikat mendoakan tuh, ya, mendoakan tuh malaikat selama di masjid. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Jadi malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasihinlah dia, sayangilah dia tuh orang yang mau niat sholat di masjid, nunggu waktu di masjid. Irhamhu ya Allah, sayangin ya Allah, rahmati ya Allah, Allah maghfir lahu ya Allah, ampuni dosa-dosanya Allah. Ini malaikat yang doa ini, abang nona yang cangkingnya babe. Allahumma tub alaihi, terimalah tobatnya ya Allah, ya, malam yu'dhi fihi,
selama ia tidak berbuat gaduh, berbuat yang jelek, malam yuhdis fihi, selama ia tidak berhadas. Selalu tuh malaikat tuh akan sayangin, ya, rahmatin, ampunin itu orang, ya, dan terima taubatnya. Kenapa? Karena pokoknya tadi niat tadi dia ke masjid, dia ke mushola untuk melaksanakan ibadah sholat. Niatnya tuh. Tidak yang lainnya tuh abang none encangkingnya babe yang saya muliakan. Di sini makanya satu kenikmatan nilai yang besar, ya, abang none encangkingnya babe, kalau kita ini niat baik untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu hadis lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra asanatin ila sabimi'ati dhifin ila adhafin katsiratin wa in amma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in amma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Ini juga masalah niat juga nih, ya, berbuat baik atau berbuat buruk. Dari Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, fima yarwihi an abihi tabaraka wa ta'ala qala. Nabi sabdakan, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat semua perbuatan baik dan buruk. Jadi ada perbuatan baik, ada yang buruk. Masing-masing nilai balasannya itu. Summa bayyana dzalika, kemudian, ya, abang none encangkingnya Allah itu menerangkannya kepada malaikat. Ya, terangkan tuh. Faman amma bi asanatin falam ya'malha kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu asanatan kamilatan. Rasul katakan, ya, mana perbuatan yang baik, ya. Jadi katakan faman amma bi hasanatin, barang siapa itu berniat berbuat kebaikan, falam ya'malha, tapi dia ngekerjain tuh, kata Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya alcat baginya indau di sisinya asanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Kita pengen berbuat baik nih, pengen baru niat gitu, ya, sholat, sedekah, menolong orang, baru niat doang, belum dikerjain, dapat satu pahala yang sempurna. Tuh, satu tuh, itu baru niat doang tuh, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adafin katsiratin. Dan jika seorang itu berniat berbuat baik, dia kerjain tuh perbuatannya, niscaya Allah catat baginya di sisinya 10 kebaikan-kebaikan sampai 700 lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Kenapa? Karena dasarnya lah niat yang baik tuh abang none encangcingnya babe yang saya muliakan, gitu, ya. Kemudian abang none encangcingnya babe sebaliknya nih, wa in amma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang niat
berbuat jelek, berbuat dosa, tapi baru niat doang, dia nggak amalkan, dia nggak perbuat, Allah catat bagi itu satu kebaikan yang sempurna. Ini rahmat Allah buat kita, umat Nabi kita Muhammad SAW. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidatan. Dan jika orang berniat berbuat buruk, dia kerjain tuh perbuatan jeleknya, Allah catat hanya satu keburukan saja. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Makanya abang none encang nyawis bahagia sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Allah lipatkan kebaikan-kebaikan kita. Yang penting niatnya tuh. Makanya ada satu untayan Rasulullah hadis ya, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Perbuatan orang mukmin itu lebih baik daripada niatnya, itu udah lebih baik daripada perbuatannya. Makanya niatlah yang baik-baik. Seperti pagi hari ini kita niat mau ngaji, dengerin baca kitab, insya Allah niat kita ini menjadi kebaikan. Apalagi dengerin, dikerjain, makin berlipat-lipat kebaikan-kebaikan ya. Abang none encang cingnya babi yang saya muliakan, ini saja dah mukaddimah ya yang Haji Abdullah sampaikan di pengajian Selasa hari ini, yang setiap Selasa Jumat kita ngaji bareng melalui acara Nasihat Ulama Binus Radio. Kita buka juga tanya jawab, kemudian WA-nya, kemudian juga telepon langsung, silakan dalam durasi ya kurang lebih 45 menit ke depan ya. Nah, ini udah ada yang masuk. Oh, telepon lu Bang. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, baik. Ya. Tanya tentang bacaan-bacaan seperti ini ya. Ya Samil ya Basir, itu apa artinya? Aku pernah ngaji, kata Ustadz gini, ini dibaca setelah sholat banyak 129 kali. Terus satunya lagi yang ya Hayyu ya Qayyum itu apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum atau ya Hayyu ya Qayyum yang betul Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk nama Allah yang kita disuruh berdoa dengan asma-Nya. Ya Sami'u ya Basiru, ya Sami'u ya Basiru. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha melihat. Doa tuh dibaca 129 kali, bagus. Dengan ikhlas bacanya, insya Allah yakin doa kita, ajat kita didengar ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Sami'u ya Basir. Sekali lagi, ya Hayyu ya Qayyum. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, berdiri sendiri ya. Jadi baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Baca juga ya Sami'u ya Basir. Baca. Ini termasuk asma Allah, nama Allah daripada Asmaul Husna yang bagus kita baca ya. Itu kalimat ya Sami'u ya Basiru ya. Itu baca bagus, diamalkan dengan ikhlas, insya Allah segala hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja ya. Di belakangnya silakan, atau kita baca dulu nih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Bapak selalu diberi keselamatan, kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih. Dunia dan akhirat. Juga doa yang sama untuk penyiar kru semua Binus Radio. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Ada dalam lindungan Allah SWT. Saya ingin bertanya mengenai uban di kepala. Berapa besar menurut agama keistimewaan uban itu Pak Ustadz? Oh, soal uban. Memang dilarang kita mencabut uban. Karena uban ini merupakan satu pelajaran juga buat kita.
Di samping juga ada nilainya, kalau kita terima jadi pahala. Yang kedua, jadi bahan introspeksi diri kita bahwa hidup ini berubah, ya, dari rambut kita yang darinya putih menjadi hitam dari putih. Sebagai apa ini? Sebagai nilai kita ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allah tegur kita nih, kalau sudah uban, udah putih, berarti umur kita, masa hidup kita, ya, tentu akan berkurang. Makanya harus jaga-jaga diri, lebih dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauhkan perbuatan maksiat, ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, ya. Sering menyebut nama Allah, istighfar. Kenapa? Tuh Allah sudah kasih tanda-tanda kita. Di antaranya apa? Uban yang ada pada rambut kita. Begitu, ya. Itu aja. Mungkin yang lain di belakang penanya kita masih ada beberapa menit, ya. Saya ini waktu kita ngaji pada acara Nasihat Ulama Bins Radio. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran buat kita semua. Makanya mari dah, ya, kita ngaji setiap Selasa, ya, kemudian Jumat. Mumpung ada kesempatan waktu, kembali lagi Bins Radio mengadakan pengajian ini. Agar apa? Agar minimal ada nilai kebaikan buat kita semuanya. Gitu, ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, siapa nih? Dari Angga itu. Silakan. Saat saya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Pak Abdullah tentang perayaan Imlek. Lalu Apa? perayaan hari Imlek. Hari Tahun baru Imlek. Oh, Imlek. Ya. Iya. Lalu sikap apa yang harus kita lakukan ketika orang beragama lain merayakan Imlek? Iya. Kita harus tidak mengganggunya atau bagaimana? Iya. Nah, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Jaong, hari ini hari Imlek, ya. Libur, maka jalan agak sepi ini. Ya, setiap umat beragama tentu punya hari-hari tertentu yang istimewa baginya. Ada hari rayanya, ada hari tahun barunya. Tahun baru masing-masing penjadwalan agar mereka itu bisa mengikuti perkembangan tanggalan tahunan yang ada pada keyakinannya. Umat Islam punya tahun baru Hijriah karena diawali daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinatul Munawwarah. Yang kita isi biasanya dengan apa? Dengan istighosah, ya, dengan muhasabah. Ya, Imlek, ya, namanya tahun baru seseorang yang dipercayainya, ya silakan. Mereka itu kita jangan melarang dia karena dia punya keyakinan dia. Apakah itu dimumbuhi dengan ibadah dia? Nah, kita jangan ikutin. Ya, kalau ada di situ acara ritualnya, ya jangan ikutin, nggak boleh. Ya, seperti kemarin tahun baru Masehi di Januari kemarin kan, ya kita umat Islam nggak perlu merayakannya. Apalagi sampai kita berbuat sesuatu yang seolah-olah itu menjadi keyakinan dalam agama. Jangan. Adapun mereka, kita jangan ganggu, itu keyakinan dia. Nah, kita umat Islam tetap kita istiqamah, mantap kita dengan apa yang memang para sahabat sudah cantumkan, para ulama yang mengatakan tahun baru Hijriah yang kita isi dengan ya, zikir supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita. Nah, bagaimana kayak yang Imlek atau yang lainnya, itu urusan keyakinan mereka. Kita jangan ganggu dan kita jangan ikut gitu. Ngikut enggak, ganggu enggak, masing-masing keyakinannya.
hormat, saling hormat menghormati tanpa mengganggu satu dengan yang lainnya. Masing-masing keyakinannya. Kalau kita mendakwakan buat diri kita, keluarga kita, jangan merayakan tahun baru itu, jangan. Ya, begitu. Ya. Baik, di belakang Angga masih ada beberapa menit di hari libur ini ya. Libur anak-anak sekolah juga, anak kuliah pada libur. Jika jadi agak lenggang ini jalanan ya. Bagi kita libur kita isi dengan kebaikan ya. Bisa dengan membersihkan lingkungan, kita bisa ya berbuat baik dengan keluarga hari libur ya. Itulah abang none cangcingnya babe yang saya muliakan. Baik, masih ada di belakang Angga ya, tinggal beberapa menit ke depan sebelum pergantian acara ini ya. Abang none cangcingnya babe. Gimana, ada lagi Bang Jaung yang masuk? Belum? Baik, sebagai penutup ya, sebelum ada pertanyaan, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap perbuatan itu adalah tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya. Bahkan sekarang kita berjuang, berjihad ya tetap adalah niat. Makanya hadis ini dikatakan wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallama anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallama man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari ia berkata Rasulullah bersabda ya suila Rasulullah anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu amiyatan wa yuqatilu riya'an. Nah ditanya mana kayak Rasulullah yang termasuk berperang berjuang di jalan Allah, apakah berperang karena keberanian atau kesukaan mau berperang ataukah berperang karena ria? Aidzalika fisabilillah wa qala Rasulullah man qatala litakuna kalimatullahil ulia fahuwa fisabilillah. Siapa saja yang berperang agar kalimat Allah terangkat, maka itulah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu abang none cangcingnya babe. Termasuk nih kita ngaji ya, kita ngaji hari ini kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kita baca kitab hadis, beberapa hadis Rasulullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini merupakan satu niat kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa kita perbuat menjadi kebaikan kita. Gitu ya. Abang none cangcingnya babe, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga apa kita perbuat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keberkahan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqina fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang none cangcingnya babe, demikian Nasi Ulam, Nasihat Ulama bersama Ustadz Dr. Andes Abdul Hayy. Sampai bertemu dengan Nasi Ulam besok pagi. Ini dia Bersaria. Libur ya, libur. Oh ya Jamalu ya Jamalu.
Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih ditemenin. Ya Jamalu ya Jamalu Tehnya belum manis. Sidanan Nabi ya Jamalu